Halo Taurus, selamat datang kembali di channel Mariana Lot Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan love life-nya kamu Taurus untuk tertanggal 20 hingga 31 Mei 2022. Namun seperti biasa, di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu Taurus, dibutuhkan kebijaksanaannya kamu ketika menyaksikan video ini. Langsung saja kita mulai situasi relationship dirimu bersama dengan dia. Oke. Ada salah satu di antara kalian di sini kurang jujur kepada diri, ya. Ini tajam keluar, tapi lemah ke dalam. Gini dia. Satu orang di antara kalian berdua itu yang bisa ngelihat kesalahan dari pasangan, atau mungkin nyari-nyari kesalahan, walaupun kesalahan itu nggak ada, tapi dibuat-buat bahwa seolah-olah apa yang dia lakukan itu salah, itu keliru, gitu. Namun karena sibuknya mengkoreksi yang di luar, lupa dan abai ngelihat diri juga, ya, di mana posisi diri, bagaimana posisi diri, lupa. Yang lain boleh salah dan mesti salah, tapi diri ini luput, itu ya. Walaupun ternyata diri ini yang bikin salah, tapi nggak akan mau mengakui. Hanya orang lain yang harus berubah. Diri ini tidak perlu berubah. Diri ini sudah dianggap sebagai diri yang sempurna, gitu. Ada permainan mental di sini, ya, lemah di dalam, tetapi ditunjukkan keluar itu dengan cara lumayan beringas, gitu ya. Ada permainan mental di sini. Membiarkan permasalahan mengambang atau tidak mau tidak mau untuk terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Ini bermasalah dengan diri, ya. Tapi seolah-olah pasangan yang salah, pasangan yang keliru, tapi diri yang keliru. Gitu, ya. Baik, mari tarik dulu energi dari pasangan kamu ini dulu. Oke. Jadi pasangan kamu ini mari lihat orangnya. Ya. Ini bisa-bisa tidak jujur, ya. Jangan-jangan dia mencari bahagia, mencari ini. Oke, bersama dengan dirimu. Jadi dia tuh dia menganggap bahwa hidup dia itu kenapa ya jauh dari keberuntungan, ya. Untuk urusan hati terutama. Kalau untuk hal-hal lain, ya mungkin dia bisa sukses dalam berkarir, bisa sukses dalam berbisnis, gitu ya. Dia kayak ngerasa bahwa aku nih luar biasa loh orangnya. Aku good looking, aku pandai membahagiakan orang, tapi kenapa ya kehidupanku tidak bahagia? Nah itu, terutama apabila ini bisa jadi dia melihat bagaimana hubungan kalian. Ada yang tidak sempurna di dalam dirinya. Dia masih kayak bahagia itu kurang banget, haus akan bahagia di sini. Itu ya. Dia bisa merasa kesepian. Dia merasa bahwa kehidupannya itulah ya, secara percintaan, ya. Walaupun kamu ada sebagai pasangannya, Taurus. Tapi dia pikir ini masih jauh. Keadaan aku yang sekarang ini masih jauh daripada yang selayaknya untukku. Jadi dia tuh menggambarkan hidupnya harusnya tuh hidup yang meriah, gitu ya. Hidup yang
banjir akan cinta. Jadi dia ini energi apinya kuat ini. Jadi orang-orang energi api ini, bila energi yang lain merasa bahwa 2 adalah cukup. Biasanya kalau energi api 2 tuh nggak cukup, maunya itu 5 gitu ya. Tapi bukan berarti di situ tamak, cuman maunya itu sesuatu yang wah, yang fantastis, yang amazing. Nah, itu ya maunya dia. Jadi dia mau tuh segala sesuatunya tuh mestinya di atas rata-rata. Punya kehidupan tuh yang semarak gitu ya. Dalam percintaan itu percintaan yang hot, yang bergairah gitu. Tapi jangan-jangan dengan kamu dia tidak temukan itu. Itu ya. Sudah cukup lama dia nih ngerasa-rasain gitu. Ya, terlepas dari dia dengan kamu juga ya. Udah terlalu lama dia ngerasa-rasain yang kayak, apa sih kurangnya aku ya? Oh, ternyata ada hatiku ini yang kosong. Hidupku ini flat aja. Hidupku ini kelihatannya biasa-biasa aja. Aku nggak mau yang biasa-biasa. Aku mau tuh hidup tuh yang kayak ada di karnaval gitu ya. Nah, dan karena dorongan dari dalam diri yang tidak mau tadi punya kehidupan biasa tadi ya. Kemudian di sini dia, saya rasa ada melakukan, sudah ada pikirannya dia ya. Apa aku tetap jalan sama Taurus, tapi aku juga nyari selingan ya. Jika lagi kalau hubungan ini ternyata hubungan yang LDR, jadi kan tuh banyak tuh kesempatan, banyak waktu ya yang bisa dia pakai untuk nyari tanda kutip selingan tadi. Nah, di sana. Atau yang sudah ada pikiran, apa harus tak tinggalin aja ya? Karena dia ini ngerasa percaya diri loh Taurus. Dia pikir bahwa sebenarnya tanpa kamu, dia menganggap ya bahwa dia tuh bisa aja kok. Dia dengan dirinya sendiri, dia anggap di situ sudah cukup kok, gitu ya. Tapi dengan energi seperti ini, kalau dia mau selingkuh ya misalnya, itu bukan sebuah hal yang mustahil bagi dia. Karena dia tahu tuh apa pesona di dalam dirinya gitu ya, sampai seberapa cantik, sampai seberapa fun, asik gitu, dan menariknya dia. Jadi saya rasa kalau dia itu sudah berpikiran untuk misalnya nyari sebuah tempat atau seseorang yang bisa dia jadikan sebagai tempat untuk dia merasa hidup tuh semakin hidup, itu memang bisa-bisa aja gitu. Karena dia tuh nggak akan yang mikir berulang-ulang ya, apakah yang kulakukan ini salah, ataukah yang kulakukan ini keliru gitu. Dia tidak akan memikir berulang-ulang. Ketika dia tahu, oh harusnya aku kayak gini, maka dia akan segera melakukan itu. Nah di sana ya. Dan nanti dia akan cari-cari lah alasan untuk ngebenerin tindakannya dia. Nah, kalau kalian ini posisinya masih posisi pacaran, jika kamu bertanya, Cici, orang ini ada cinta nggak untuk aku? Saya rasa cinta di situ belum ada. Tapi tertarik sama kamu iya. Itu ya. Tertarik sama dirimu itu iya. Sama aja bisa dia tertarik sama kamu karena dia bosen dengan hidup pribadinya dia. Jadi dia menganggap bahwa kamu adalah bagian ya. Dia bukan pelarian, tetapi di sini
kamu penambah bumbu. Nah, itu ya yang dia butuhkan, penambah bumbu itu ya. Penambah bumbu hidupnya dia. Nah, di sana. Jadi kalau untuk berkata cinta, saya rasa di sini justru non emosional ya. Baik ini dalam rumah tangga, kamu tujukan kepada pembacaan rumah tangga kamu Taurus, tapi di sini non emosional. Emosional itu maksudnya cinta yang tulus gitu ya. Belum ada pakai perasaan. Belum ada pakai perasaan di sini. Atau tidak ada lagi. Nah, itu ya. Belum ada kalau untuk kalian yang baru-baru aja PDKT ya, atau mungkin hubungannya sudah sekian lama terjalin tapi belum ada di sini. Getaran cinta tuh belum ada. Yang rumah tangga juga di sini belum ada. Dia tidak cinta ada di rumah. Dia tidak merasa bahwa adanya di situ getaran asmara dari dalam dirinya dia untuk rumah. Jadi kalau ini pacaran, dia masih belum mau serius sama kamu, ya. Jangan-jangan kamu juga hanya salah satu dari sekian orang yang deket sama dia, gitu. Dia tidak berusaha juga untuk sayang sama kamu. Tertarik iya, tertarik sama kamu iya. Sampai sejauh ini hubungan kalian masih ngerasa tertarik. Nah, itu ya. Kalau rumah tangga, cinta bahagia ya, bahagia dengan kamu tuh enggak bahagia. Enggak bahagia sebagai sepasang kekasih. Sebagai member dari keluarga. Tapi yang merasa bahwa dengan kamu dia merasa tersanjung, dengan kamu dia merasa bahwa dia adalah orang yang berarti, iya. Sampai di situ. Terlepas dari memang kamu memperlakukan dia baik atau enggak baik ya. Tapi hadirnya kamu itu cukup ngasih booster energi bagi pasangan kamu ini. Gitu ya. Dia seneng ngobrol sama kamu. Dia seneng bisa menghabiskan waktu sama kamu. Tapi apakah hadir kamu itu udah cukup bagi dia? Belum. Ya. Impian dia tentang hidup asmaranya itu kayak gimana? Itu masih belum dia dapat dari kamu. Nah, ya, seneng. Happy. Tapi apakah kamu mimpi yang menjadi kenyataan bagi dia? Tidak. Puaskah dia tentang hubungan ini? Belum. Timbulkah cinta di hatinya untuk kamu? Belum. Atau sudah tidak ada lagi? Nah, situ ya. Oke, baik. Kamu bisa dijadikan sebagai tempat, sebagai seseorang penambah bumbu bagi hidupnya dia, atau dia nanti yang akan mencari bumbu masako tadi ya di tempat lain ke orang lain ya, gitu. Oke, baik, ini energi kamu Taurus ya. Ini banyak hal yang dia tutup-tutupi dari kamu, atau minimal satu hal gitu ya, satu hal penting yang dia tutup-tutupin dari kamu. Dia ini bisa saja nih bermain misterius gitu ya. Nah, daripada dia menghabiskan waktu juga dengan dirimu, saya rasa dia akan lebih memilih menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri. Nah, sana ya, misalnya kamu tuh chatting dia. Saya rasa dia tuh nggak akan mau cepet-cepet jawabin kamu. Jika kamu ini seseorang yang sudah cukup lama berhubungan ya, saya katakan 1 tahunan lebih atau 2 tahunan lah ya, hanya rentang segitu ya, terus ke atas. 1 tahun 2 tahun paling sedikit ya, kalian sedang menjalin hubungan 1 tahun, paling sedikit 1 tahun. Nah, setiap kamu chatting dia, setiap kamu telepon dia, saya rasa dia itu mau agak males-malesan jawabin kamu. Nah, sana ya, dia lagi kemana, dia nggak mau bilang sama kamu.
Dia lagi ngelakuin apa, dia nggak bilang sama kamu. Kamu telepon, dia bisa ngelama-lamain angkat teleponnya kamu. Dia tahu kamu chatting dia, tapi dia di situ bisa males banget untuk jawabinnya. Nah, tapi bila kamu baru-baru aja menjalin hubungan dengan dia, terutama bila ternyata kamu dijadikan sebagai selingkuhannya dia, ya, nah itu baru berbeda energinya. Kalau kamu selingkuhannya dia, dia akan cari cara gimana caranya biar dia itu bisa teleponan sama kamu, bisa video callan sama kamu, atau bisa ketemu sama kamu. Nah ini ya, jadi dia terbalik ya. Kalau kamu adalah keluarganya dia atau pacarnya yang sudah dia jalanin minimal 1 tahun, maka mulai ada agak dia ingin menjauhkan dirinya dari kamu, gitu ya, mulai ada di sana. Tapi kemudian apabila kamu hanya masih pacaran, dia akan cari kesempatan waktu bagaimana caranya biar dia bisa dapat terhubung dan terkoneksi dengan kamu. Tapi berartikah kamu tidak? Itu hanya dia usaha tentang hubungan kalian ini, itu biar dia ngerasa puas aja. Nah, di sana ya, untuk kepuasan dirinya dan bukan untuk mempertimbangkan kamu, gitu ya. Jadi ketika dia mengusahakan hubungan ini, lebih kepada dia sedang mengusahakan kebahagiaan bagi diri dia sendiri. Oke. Ya, kamu saya rasa sudah tahu ya kayak gimana sebenarnya tabiat dari pasangan kamu. Ini bukan hubungan yang baik ya. Ini bukan hubungan yang sedang baik-baik saja di sini ya. Walaupun nanti ada kemungkinan besar keputusan untuk berpisah ya, terutama bagi kalian yang sudah masuk dalam taraf pernikahan, level pernikahan. Saya rasa perpisahan di sini nanti besar sekali terjadi. Karena kamu pun ada keengganan kamu ya untuk bersama dengan orang ini, ya, kamu enggan banget di sini, kamu nggak yakin sama dia. Dia itu kayak seperti ancaman, dia itu seperti seseorang tuh yang harus diusir keluar dari hidupnya kamu. Dan untuk mengatakan atau mengambil keputusan pisah dari dia ini, saya rasa ini sudah lama ya kamu pikir-pikirkan. Bukan ini keputusan yang mendadak. Ataupun kalau ini keputusan yang mendadak, tapi saya rasa di situ sudah ada final result gitu ya. Udah bener-bener hampir-hampir tidak bisa diganggu gugat lagi. Mau kayak gimana pun pesonanya dia terhadap kamu tuh udah kayak paham aja. Ini dia bohong. Oh, ini dia nggak jujur. Oh, ini dia, nah kayak gitu. Kamu udah mengerti saja di situ, ya. Karena beberapa di antara kalian udah cukup sabar ngadepin orang ini, ya Taurus ya. Kamu udah cukup sabar banget. Dia bahkan bisa kamu anggap licik ya, bad boy atau bad girl, licik ya, main-main mental ke kamu. Dan kamu nggak mau lagi dikacangin sama orang ini. Di sini kamu berani kayak mempertahankan dirimu, berani membela dirimu, berani menentukan hidupmu. Nah, di sini kamu tidak lagi memberikan kesempatan kepada dia. Itu ya. Dan saya rasa jika seperti ini energinya, ya, dia bisa saja tetap koneksi sama kamu. Dia bisa saja tetap ingin terhubung dengan kamu. Tapi di situ bukan berarti bahwa dia ingin kamu dan dia ini bisa bersama lagi. Saya rasa di sini memang ada motif-motif tertentu ya dari pasangan kamu ini. Mungkin kalau kamu yang ninggalin dia nggak rela. Maunya dia yang ninggalin kamu setelah dia bisa mendapatkan sesuatu dari kamu.
Nah gitu ya, kalau ini kalian sudah rumah tangga. Tapi kalau kalian masih pacaran, nggak usah buru-buru memang baper ke dia ya. Kalau kamu masih mau mempertimbangkan orang ini menjadi part dari hidupnya kamu, bagus banget, bagus banget. Karena mari lihat di sini kamu tuh nggak mau ya, karena hubungan percintaan, hubungan asmara bersama dengan dia ini justru nguras dirinya kamu, entah itu secara finansial atau itu secara batin gitu ya. Nah, energinya kamu di sini mau berjuang kepada dia yang memang ingin memperjuangkan kamu juga. Kamu nggak bisa gampang-gampang terima orang masuk dalam hidupnya kamu. Apalagi jika hubungan kalian ini sudah sekian lama kamu lakonin. Ada beberapa alasan yang kuat di sini ya, yang bilang atau yang bikin kamu itu bilang bahwa oh, bukan dia orangnya. Sekalipun jika ini udah masuk rumah tangga, tapi kamu ada kemantapan di situ. Tidak ada yang harus diperjuangkan di sini. Tidak juga mewah ya, menjadi pasangan dia itu tidak juga sebuah kemewahan, tidak juga sebuah posisi yang wow, yang terbaik. Nah gitu. Kamu gak mau lah hidupnya kamu itu ruwet, ribet gara-gara orang ini. Kamu gak bisa ngikutin mainnya dia. Ya, mungkin kamu tuh maunya sebuah hubungan tuh ada dua orang di sana. Ya, bukan hanya kamu saja ingin mempertahankan dan yang lain sibuk ingin menghancurkan. Kalau dalam posisi pacaran, kamu masih memperhatikan dia. Bukan kamu blok ya, hubungan kamu dengan dia itu tidak kamu blok. Tapi kamu di situ benar-benar aware. Kamu di sini mulai menilai dia dengan fair gitu. Ya, kamu tuh nggak mau ngelihat dia ini dengan cara mata yang atau pendapat yang dimanis-maniskan. Kamu saya rasa lumayan jujur ya kepada dirimu. Jadi kamu tuh nggak mau dibego-begoin oleh orang. Nah gitu ya, entah kamu mengerti kalau kamu tuh udah cinta, kamu bisa jadi bucin dan itu akan mempersulit kamu. Jadi dari awal kamu tuh sudah mulai pelan-pelan, kamu tuh udah mulai hati-hati. Nah kalau kalian sudah lama berhubungan, dia melelahkan kamu, ya. Bukannya tidak ada di sini cintanya kamu atau bahagianya kamu dengan dia. Saya rasa di situ ada, tapi mengorbankan dirimu ya demi bisa bersama dengan dia. Mungkin pendapatmu di situ nggak pantas banget. Gitu ya. Rugi banget. Nah, kamu kehilangan jati dirinya kamu kehilangan kebahagiaan yang bisa kamu ciptain sendiri. Kemudian itu menjadi kompensasi biar dia hadir dalam hidupnya kamu. Ya tentu saja kamu di situ ya nggak mau. Nah itu ya. Jadi kalau kalian ini sudah dalam pernikahan, saya rasa di sini kemungkinan besar perpisahan itu akan terjadi. Walaupun belum tentu ya, ketok palu ini bisa sudah ada. Tapi itu tadi saya rasa dia masih akan coba hubungin kamu gitu ya. Dia masih ingin ketemu sama kamu. Karena kalaupun di sini ada perpisahan, saya rasa dia ini akan ngerasa baik-baik saja ya. Tapi ya itu ada kayak kepuasan dia apabila dia bisa ngelihat hidupnya kamu itu dari jarak dekat. Setelah kamu dengan dia itu tidak bersama, hidupnya kamu tuh kayak gimana sih? Nah, ada keinginan dia ngelihat itu, ngelihat kamu tanpa dia. Jadi kamu ini dijadikan oleh pasangan kamu ini seperti bahan tontonan ya. Kamu seperti bahan tontonan. Nah, apapun jenis hubungannya, ya, saya rasa di sini keinginan bersama itu tidak ada atau belum ada, terutama dari energi pasangannya kamu ini. Masih tadi kamu hanya menjadi bumbu bagi hidupnya dia.
Tidak, dia tahu ini tidak harus pakai rasa, karena ketika dia datang dengan kamu, saya rasa dia tuh datangnya itu ada bohongnya gitu ya. Ini bisa dia agak membesar-besarkan tentang dirinya dia di hadapannya kamu. Jadi jangan dulu terlalu percaya apapun yang disampaikan oleh pasangannya kamu ini, ya. Bahkan jika kalian sudah berhubungan di atas 1 tahun, ada agenda-agenda tersembunyi ini dari pasangannya kamu, ya, tidak terlalu terbuka sama kamu. Dia tahu ada sesuatu yang dia lakukan salah, tapi dia akan mencari pembenaran atas kesalahan yang dia lakukan itu. Nah, di situ ya. Oke, Taurus, ini pembacaan kita dipengaruhi oleh energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries, Pisces, Scorpio, dan Cancer di situ ya. Oke, oh itu ada Libra, ada Aquarius. Baik, Taurus, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.